Nah, untuk yang ini lama ya internetnya, saya matiin aja. Oke, saya langsung untuk yang autocrat ini sebetulnya nah ini, banyak ya videonya di YouTube juga banyak, tapi kalau kalian males lihat gitu. Nah, buat apa sih dia? Nah, si autocrat ini sebetulnya katanya fleksibel, easy apa tuh? Easy to use document merge tool. Jadi fungsinya si autocrat dia adalah plugin yang ada di Google Workspace Marketplace ini untuk merge, untuk menggabungkan apa tadi? Dia bilang dia bikin autocrat ini akan bikin PDF atau dia akan share dokumen dari suatu spreadsheet. Jadi senjatanya adalah spreadsheet sehingga memang pluginnya dipasang di Google Sheet gitu ya, di suatu spreadsheet. Fungsinya adalah untuk merge, untuk menggabungkan. Jadi yang biasanya sering dipakai itu apa? Surat undangan, misalkan kalau surat undangan kan suratnya satu, isinya sama, tapi dikirim ke banyak orang. Nah, alamatnya beda-beda, kepadanya beda-beda kan, kepada bapak siapa. Tapi sebenarnya isinya sama tuh, gitu. Misalnya kamu mau menikah gitu ya, nanti mau bikin undangannya pakai ini boleh. Atau kalau nikah sih banyak ya aplikasi lain yang sekarang pakai website gitu lebih seru. Nah, ini contoh tadi. Atau misalkan kalian anak organisasi gitu, anak organisasi. Bikin-bikin ada kegiatan, kemudian di kegiatan itu sertifikat gitu ya, misalkan webinar gitu, pelatihan. Nah, ini daripada heboh-heboh kita bagiin sertifikat, kirim-kirim gitu ya, yang ongkir juga tidak semuanya gratis. Nah, kita bisa kirim otomatis dengan si autocrat ini. Jadi nanti misalkan peserta silakan isi daftar hadir, kemudian nanti dari daftar hadir itu kita bisa olah dengan autocrat, sertifikatnya masuk sendiri semuanya ke email peserta tersebut. Jadi syaratnya memang peserta ya harus ada email ya gitu ya. Nah, berikutnya caranya ya setelah membuka Google Sheet tadi tinggal install. Nah, di komputer saya ini kebetulan sudah ada, jadi di sini ya tulisannya uninstall karena udah ada. Tapi kalau belum ada kamu klik aja install gitu ya supaya masuk dia ke sini. Adanya nanti di sini di extension terus autocrat gitu ya. Jadi dia namanya Google Extension sih, plugin lah ngomongnya. Oke, itu tadi kalau kita lihat di sini overview-nya, jadi bentuknya ini nomor 8, ini nomor berapa? 3. Oke, dari sini berarti. Nah, jadi nanti kita cobain kali ya, nggak susah sih asal kita udah punya dulu dokumen yang mau kita kirimkan, misalkan apakah tadi surat undangan atau sertifikat gitu ya. Nah, sertifikat dan surat undangannya tentunya harus dalam format Google Suite. Misalkan kita bikin sertifikat dalam bentuk kita pakai software Photoshop misalnya atau CorelDRAW. Nah, itu harus di-save dulu. Terus kita masukinnya ke entah itu Google Slide atau Google Docs. Nah, salah satu di antara dua itu, ya. Terus gimana Bu caranya? Ya udah tinggal di-save as sebagai gambar, misalkan sebagai JPEG, masukkan ke Google Slide atau Google Docs. Terus nanti, nah ini tinggal kita bisa masukin gitu ya. Oke, nah macam-macam. Jadi intinya dia itu akan membangkitkan gitu ya, atau akan mengirimkan share dokumen itu melalui spreadsheet. Nah, dari mana kita dapat spreadsheet? Ini tadi ada whiteboard. Oke, jadi autocrat ini kerjanya di spreadsheet. Spreadsheet, lembar sebar. Nah, dari mana kita bisa memperoleh data yang di spreadsheet? Jadi dia memperoleh data
dari spreadsheet. Terus dia akan share, tapi dia bentuknya nanti bisa hasil dari share-nya kita harus sebelum kita share dokumen kita itu bentuknya harus Google Slide atau Google Docs. Nah, begitu di-share hasilnya bisa dalam bentuk doc, Google Docs maksudnya, atau bisa kalau nggak salah PPT juga bisa slide ya. Mana sih hapus? Bisa juga PDF. Nah, seringnya sih PDF ya, apalagi sertifikat lah. Masa sertifikat Google Docs nanti bisa diedit-edit dong. Oke, terus sudah pakai PDF, Google Slide, Google Docs, apa lagi? Nah, jadi spreadsheet. Oke, spreadsheet dari mana cara kita dapatnya? Spreadsheet itu bisa kita memang buka Google Sheet langsung. Google Sheet langsung atau bisa juga kita peroleh apa? Dalam bentuk Google Form kan. Google Form kan nanti hasilnya dalam bentuk Google Sheet ya. Spreadsheet juga. Nah, jadi bisa kita ngetik sendiri di Google Sheet atau kita minta pesertanya yang suruh isi Google Form. Nah, nanti dari sini kan kita punya sheet. Nah, sheet inilah yang kita akan buat si autocrat-nya. Kemudian autocrat ini dia bisa karena dia tadi prinsipnya adalah share dokumen. Nah, share-nya itu share-nya bisa langsung. Jadi begitu dia ngisi G-form, langsung kirim sertifikatnya. Atau bisa juga, bukan langsung kirim, apa satu lagi. Kita kumpulin dulu misalnya G-formnya, udah semua peserta beres ngisi, kita tutup formnya, baru kita. Jadi kita apa ya, manual setting lah pokoknya gitu. Oke, langsung. Jadi pertama buka dulu spreadsheet-nya, terus install. Nah sekarang kita mau langsung generate dari sini atau enggak gitu ya. Oke, sebelum kita ke sini, saya bikin dulu deh misalkan Applikom di sini. Saya bikin berantakan ya ini. Karena awalnya saya nggak peduli dengan Google Drive, jadi saya seenaknya aja gitu ya berantakan. Ternyata sekarang rada penting. Oke. Saya buat latihan autocrat ya. Satu folder. Nah, di latihan autocrat ini saya akan buat apa tadi? Misalkan saya mau buat sertifikat gitu ya. Atau apa enak ya? Sertifikat apa surat undangan maunya? Sertifikat aja, Bu. Sertifikat. Sertifikat, Oke. Bu. Kalau Iya, Bu. sertifikat, bisa aja kamu buat misalnya dalam bentuk apa? Google Slide gitu ya. Nah, Google Slide-nya ini, misalkan kamu udah bikin sebelumnya di apa gitu ya, PowerPoint atau apa. Tinggal di-add aja gambarnya, masukin ke sini gitu. Bikin di PowerPoint atau bikin di Photoshop atau bikin di CorelDRAW. Nah, kamu tinggal add aja gambarnya ke situ gitu kan. Nah, untuk desainnya misalkan saya pakai yang udah jadi aja ya, yang ada di sini biar cepat. Yang mana misalnya? Misalnya saya bikin sertifikat. Kayak ini aja nih, yang mana? Ini. Tap. Nah, kan? Ceritanya udah jadi ya. Ya cepat aja. Oke, misalnya saya tulis ini. Jadi kita harus punya dulu makhluknya, dokumen yang mau dibagikan, tapi harus dalam bentuk pilih salah satu, Google Slide atau Google Docs. Nah, misalkan seperti ini, misalkan saya punyanya Google Slide, saya udah punya desain nih ya, desainnya taruh di belakang sini, ini desainnya, terus teksnya dimasukin. Nah, teksnya dimasukin, terus ini pokoknya kamu desain dulu lah, ceritanya ini kan belum jadi. Jadiin dulu. Wah. Sertifikat pelatihan apa maunya? Namanya apa? Ada usul? Kau mau ngadain kegiatan apa? Biasanya lingkungan webinar. LDK, ayo boleh, Bu. LDK apa? Latihan dasar kepemimpinan.
Lah iya latihan dasar kepemimpinan mah kepanjangannya. Apa OSIS gitu apa. Ya masa udah kuliah OSIS. Himalika, Apa? Bu. latihan Oke. Himalika. Oke, LDK latihan dasar kepemimpinan Himalika. Tanggal? Ada tanggalnya nggak? 31 Januari. 31 Januari. Di Bogor ya pasti? Apa di mana? Online, Bu. Ya udah, 31 Januari. Berbagai tempat gitu aja ya. Saya lupa ini nggak salah. Nah, oke, yang tanda tangan siapa? Bu Ivon. Siapa yang tanda tangan? Pembina. Pembina Himalika. Pak Dimas apa Bu Ivon? Bapak, kalau nggak salah, Bu. Siapa? Lupa, Bu. Lupa. Bapak Dimas, Bu. Pak Pembina Dimas. Pak Dimas teh namanya Dimas apa teh? Ardi Di Prasetya. Adi Prasetya. Oke, Pak Dimas pinjam ya. Namanya gelarnya apa ya? ST. STMSI CWS. Ya udah belakangnya saya nggak apa. CC apalah itu banyak ya. Iya. Si Bapak gelarnya banyak. Oke, ya pokoknya nama lengkap lah. Atau mau pakai nomor NIP atau apa terserah. Misalkan ini contoh ya. Contoh. Oke, kan di situ. Terus biasanya ada apa sih? Sertifikat diberikan kepada kan gitu ya. Kok ini begini? Ya, ini mah desainnya desain jadul ya. Nggak usah namanya juga contoh. Sertifikat. Nanti deh di bagian PPT saya ajarin desain-desain dikit. Dikit tapi saya juga nggak jago-jago amat. Oke, terus ini saya gedein. Latihan dasar kepemimpinan. Himalika. Daripada nggak jadi kan? Sertifikat. Nah, ini ya. Biasanya diberikan kepada kan gitu. Diberikan kepada siapa namanya gitu. Sebagai apa? Peserta. Ini ya, biar nggak usah kepanjangan. Saya turunin lagi. Mohon maaf Pak Dimas, saya kecilin. Oke. Berikan. Nah, diberikan kepada, ini kan namanya. Nama peserta kan ganti-ganti ya. Atau bisa juga misalkan apa? Ada nama, terus ada daerah apa? Asal SMA gitu kali ya, biar agak beda. Atau sebagai ada yang panitia, ada peserta nih. Ya, bisa panitia, bisa peserta gitu ya. Nah, kalau kita mau ganti nama, ini kan nama misalnya. Nama lengkap gitu ya. Nah, ini kan namanya bakal beda-beda. Nah, karena dia yang akan di-merge, yang akan digabung, yang beda-beda tadi, ini kita kasih tanda begitu, segitiga, kurung segitiga 2 kali. Nah, ada yang nyariin. Ya. Oke, jadi ini, nah, kalau yang lain kayak kata-kata sertifikat, latihan dasar kepemimpinan, ini kan sama. Kalau sama, ya udah biarin aja kan semua orang akan dapat hal yang sama. Kalau dia akan dapat hal yang sama, berarti jangan diapa-apain, ya biarin. Nah, tapi kalau buat namanya, ya nama peserta pasti kan beda-beda kan. Nah, karena beda-beda, ini bikinnya seperti ini, nama lengkap. Tapi ingat, si judul ini dia akan jadi field yang harus sama dengan yang ada di sheet-nya sini. Kalau dia bentuknya Google Form, berarti dia nanti harus sama dengan yang ada di form-nya. Oke, nanti saya contohin ya. Ini
Ingat-ingat nih, ini N-nya N besar, ini L-nya L besar, terus ada underscore ya. Kalau segitiga-segitiganya ini mah format aja, rumus. Nama lengkap, nah terus ininya mau seberapa panjang? Panjangin aja deh. Nah, gitu sebagainya gimana? Mau pakai ini enggak? Misalkan ada yang jadi peserta, ada yang jadi panitia gitu ya. Status kali ya, status. Statusnya peserta apa panitia gitu kan? Biar banyak yang bisa diisi. Terus apalagi asal SMA gitu. Mau pakai gituan? Ya apa-apa deh. Pura-puranya gitu ya. Misalkan. Kalau sertifikat sebenarnya ya nggak usah pakai asal SMA kali ya. Oke, ini udah di tengah kayaknya. Asal SMA gitu. Nah, ini berarti sekolah. Oke. Nah. Oke, ya. Misalkan ya, sertifikatnya seperti ini. Jadi yang dikasih tanda kutip segitiga-segitiga ini, nah ini berarti dia yang akan berubah-ubah tergantung nanti penerimanya siapa, gitu. Oke, ini saya kasih nama judulnya apa? Sertifikat LDK gitu. LDK, enter, ya yang di atas. Terus ini kan saya bikin di sini ya. Nih, namanya harusnya berubah, sertifikat LDK. Nah, terus Google Sheet-nya sekarang. Nah, tinggal kamu tentukan sertifikat ini si peserta ngisinya gimana? Ngisi G-form terus langsung dikasih atau ngisi G-form dulu udah lengkap semua baru panitia nanti tinggal di running gitu. Maunya gimana? Kalau mau otomatis begitu peserta kirim email langsung dia dapat sertifikat. Itu bisa. Jadi nggak diverifikasi ini beneran nggak peserta atau jangan-jangan joki. Jadi bukan peserta dia nggak ikutan tapi dia dapat sertifikat. Kayak gitu. Oke, tanda tangannya gimana? Tanda tangannya harus udah ada. Harus udah ada nih. Misalkan, jadi kalau sampai nggak ada tanda tangannya, nanti peserta dia nggak bakal dapat tanda tangan. Gitu. Insert draw. Draw. Kok nggak bisa? Saya mau gambar, masukin sini. Coba. Nah, ini bisa di-copy nggak? Pura-puranya tanda tangannya begini. Kok ada ininya? Mana? Dah. Pura-puranya tanda tangannya ini ya. Dosen. Bisa nggak masuk? Oh, nggak bisa. Ntar. Oke. Save as picture. Oke, saya insert tanda tangannya dulu. Nah, ini tanda tangannya, pura-puranya ya. Nah, udah saya tanda tangan nih. Jadi nanti kamu kalau memang mau ditandatangan sama mau distempel harus sudah masuk dulu. Oke, udah jadi ceritanya si sertifikatnya ya, udah jadi. Sekarang ngisinya. Nah, masih di folder yang tadi juga, bikin satu folder aja biar gak pusing. Kamu bikin tempat penyimpanan sertifikatnya. Misalnya ini kumpulan sertifikat gitu ya. Kumpulan sertifikat, jadi nanti akan ditaruh di sini ya, di dalam folder latihan AutoCAD, di dalam kumpulan sertifikat. Ini dikumpulin biar gak pusing. Sekarang bikin Google Form-nya. Terserah mau langsung Google Sheet boleh, mau Google Form boleh. Misalkan kamu udah punya data pesertanya misalnya udah punya di Excel, ya udah kalau gitu bikin Google Sheet aja, masukin si data Excel tadi peserta ke Google Sheet. Intinya kenapa bikin Google Form? Karena bukan perlu Google Form-nya, sebenarnya yang diperlukan itu adalah Google Sheet-nya gitu ya.
Oke, saya bikin Google Form yang tujuannya adalah nanti untuk dapat Google Sheet ya. Create and share. Oke, sorry. Saya pause dulu recordingnya. Saya jalankan lagi. Oke, tadi kita perlu apa aja sih sebagai datanya? Nah, di sini tadi ada nama lengkap. Perhatikan ya, nulisnya harus sama ya, besar kecilnya. Nama lengkap, N-nya besar. Oke, di sini berarti saya tulis. Nama underscore lengkap, N-nya besar, L-nya besar. Gini kan? Terus saya bikin lagi apa? Status sama sekolah ya. Status. Nah, status itu kan tadi ada peserta, mendingan jangan disuruh ngisi. Multiple choice aja atau boleh apa? Yang lain boleh. Bentar. Oke. Tadi apa? Peserta, nulisnya mau huruf besar kecil? Besar. Peserta. Satu lagi di sini apa? Panitia misalkan. Panitia, terus ada juga misalkan sebagai pembicara misalnya. Bentar ya. Oke, seperti itu. Terus tambah lagi tadi setelah status ada asal sekolah. Nah, kalau asal sekolah kan berarti peserta ngisi sendiri ya. Sini kita tulis. Tadi kan S-nya besar ya. Sekolah, terus dia ngisi aja kan. Nah, sini kamu bisa bikin add apa ya? Description kalau nggak salah. Mana sih? Kok nggak ada? Nggak ada, ya udahlah. Maksudnya penjelasan sekolah ini diisi apa gitu ya. Oke. Bentar. Oke, biar saya suruh ngisi. Kemudian kalau memang harus diisi, berarti ini tulis jangan lupa required. Ini juga required. Ini required gitu ya. Tapi hati-hati untuk yang panitia sama pembicara, kalau saran saya sih peserta nggak usah milih lah, pokoknya dia sebagai peserta aja gitu ya. Ini kenapa saya milih ya, ini contoh doang. On title, misalkan kalian ini apa? Sertifikat apa tadi LDK gitu ya. Silakan isi form berikut untuk oh ada satu lagi saya lupa, email memperoleh sertifikat kegiatan LDK dan apa seterusnya keterangannya nih kamu kasih petunjuk aja. Ini saya lupa email, harusnya ada satu lagi email. Nulisnya emailnya harus diingat-ingat ya, email atau E-nya besar atau gimana itu harus sama nanti dengan yang di apa dengan yang di formnya.
Oke. Nah, udah jadi. Nah, kita biasa ini sih kita sebarin aja. Terus nanti responsisnya, nah ini diklik yang create spreadsheet ya. Ini tadi masih untitled ya. Sorry, saya ganti dulu ini sertifikat LDK ya. Kok sertifikat? Daftar sertifikat LDK. Saya samain biar nggak pusing. Nah, oke, kemudian responsisnya klik yang hijau ini supaya dia dapat nanti Google Sheet ya. Kita dapat Google Sheet. Nah, udah deh. Ada kan di sini? Nama lengkap, email, status, dan sekolah gitu ya. Oke, sebentar. Saya pause dulu. Lanjutkan recordingnya. Nah, kita udah dapat ini, tapi masih kosong kan? Nah, ya. Jadi yang di-share jangan sheet-nya ya, form yang tadi. Oke, saya share ke kalian, nanti kalian coba isi. Oke, dengan emailnya nanti setelah isi. Jangan dulu, sorry. Jangan dulu, belum. Nah, udah jadi si Excel-nya, kok Excel? Google Sheet-nya, kalian aktifkan autocorrect-nya di sini. Jadi, biasanya dia muncul di sini ya, di extension, terus ada autocorrect, terus klik aja ini, launch. Jadi ini jangan dikasih ke peserta dulu ya, belum. Persiapan kita belum selesai. Oke. Nah, udah bikin new job, terus. Nah, namanya apa? Kirim misalkan sertifikat LDK atau apalah namanya terserah kamu. Tapi ini beda ya, ini nama jobnya. Terus tinggal di next ya. Nah, choose template. Template dari sertifikat tadi. Ada di mana? Tadi kan udah ada di Google Drive ya. Kita kan tadi udah bikin. Jadi kita pilihnya from Drive. Kalau misalnya belum jadi, berarti bikin dulu. Ini kan yang sebelumnya. Tapi ini enggak, saya kan tadi nggak pakai yang ini ya. Namanya tadi sertifikat LDK. Jadi kita klik yang from Drive, terus kita cari ini ya tadi ya. Kita select. Oke, error. Bentar. Please make sure type in all text in your template manually. That are from copy and paste. Yang mana ya? Saya cek lagi. Kok dia nggak mau? Oh. Ini tagnya namanya. Oh, ketik sendiri apa katanya? Coba saya ulang. Oke, katanya nggak boleh copy and paste ya. Coba saya ketik ulang. Tagnya, oke, udah. Tes lagi. New job. Baru tahu ada yang begitu. Coba from drive lagi. Kita pilih lagi. Yang ini ya. Select. Text fetching fail. Kenapa ya? Sorry. Kalau gitu saya ulang. Jadi dia nggak ngebaca tag ini. Katanya sih begitu. Atau saya close dulu. Bikin kerjaan. Gak mau ya dia bikinnya. Oke, cobain. Tadi kan ini, iya sih saya dapat ngopi ya. Ya udah. Nama lengkap biasanya nggak apa-apa. Oke. Ini. Tadi berapa? 30. Udah, coba di close dulu aja. Close. Up. Type in all text manual.
Oke. Tidak mau. Tadi saya ada yang copy paste ya di sini kayaknya. Ya udah, saya ulangi. Apa tadi? Sebagai status ya. Status. Terus satu lagi. Ini diketengahin dulu. Satu lagi, saya bikin lagi asal sekolah. Di sini ya sekolah ya. Sekolah. Nah, oke. Oh, di sini namanya apa gitu kalau Google Slide ya, mau ke tengah itu. Nih saya bold dulu. Udah deh, gini aja ya. Oke. Coba lagi sekarang. Masih mau nggak? Oke. Oh, mau. Saya juga baru tahu tuh. Berarti tadi nggak boleh copy paste nih pas bikin apa namanya tag ini. Tadi kan saya kopas ya, kopas. Kayaknya berarti dia ngebaca ini ada kode entah apa gitu yang dia baca ya. Jadi tadi kalau kopas dia nggak mau. Oke, udah dapet nih sertifikat LDK. Yang ini kan enggak. Yang sertifikat LDK, kemudian tinggal di choose template kok save. Next. Currently selected. Coba connect lagi. Udah. Kalau di save jadi apa? Oh, name your job. Tadi apa? Sertifikat ya. LDK kirim. Next. Oke, next. Jadi tadi kan pertama kita bikin nama ini. Yang kedua kita ambil sertifikat template-nya. Ya, ini udah ada sertifikat LDK tadi from drive, kemudian kita next. Nah, sekarang kita map source data to template. Jadi source data ke template-nya. Source data yang mana? Yang ini, yang di Google Sheet ya. Source data ada nama lengkap, email. Nah, kalau udah persis namanya seperti ini, di tag dia langsung masuk. Nama lengkap, status, sekolah. Kalau nanti nggak sama, nanti kita harus sendiri, masukin sendiri. Gitu di sini. Kan tadi ini ada timestamp ya, bisa kalau perlu bisa dimasukin. Kalau udah cocok semua, status diisi status, sekolah diisi sekolah, nama lengkap diisi nama lengkap. Ini merge tab. Apa yang mau di merge? Form responsi 1. Ini tab yang ini. Yang di Google Sheet header row-nya 1 di sini. Ini judul dari baris, terus ini ada first data row 2. Jadi data yang pertama dimulai dari row 2 dari sini data. Kan yang pertama bukan data kan, tapi judul ya. Kemudian klik next, lalu di sini ada file setting, file name. Nah, di sini katanya bilang sama Autocrat how to name each file. Gimana cara ngasih nama setiap file sertifikatnya? Misalkan di sini bisa juga pakai tags. Misalnya, jadi tadi kan di generate tuh sertifikatnya. Bentuknya bisa PDF, bisa Google Slide. Nanti bisa kita atur. Misalkan bentuknya PDF, dikirimkan ke peserta. Nah, di sini file name-nya pada saat peserta menerima sertifikat tadi mau dikasih nama apa? Misalkan saya kasih nama sertifikat LDK. Nah, punya siapa? Punya si nama lengkap. Nama lengkap.
pakai tag. Ini tagnya dikasih tag lagi. Jadi nanti setiap orang akan menerima file yang nama filenya itu adalah nama dia, sertifikat LDK misalnya Walida gitu ya. Nah, terus tipe yang mau dikirimin seperti apa? Google Slide. Nah, jangan. Kalau dikirim, kirimnya PDF aja gitu kalau sertifikat ya. Oh iya, tadi untuk pengaturan sertifikatnya ukurannya ukuran apa, diaturnya di sini ya. Misalkan mau A4, ya udah atur aja di sini. A4 ngaturnya di mana ya? Page setup. Pokoknya diaturnya di sini. Ini kan widescreen. Kalau custom, misalkan A4 gitu, hitung aja sendiri A4 berapa sih ukurannya gitu ya. Ukurnya di sini. Oke, balik lagi ke autocrat-nya. Nah, output-nya seperti apa? Kalau single output mode, berarti nanti misalnya peserta ada 50, maka filenya itu 50 sertifikat tadi gabung dalam satu file gitu. Ya kan kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi kita pilihnya yang multiple output. Nah, jadi nanti banyak filenya banyak. Terus kita next dulu. Nah, choose destination folder. Artinya selain kita kirim ke orangnya, kita kumpulin di mana ini sertifikat. Siapa tahu kan ada yang ternyata emailnya dia salah ngetik. Jadi nggak kekirim ke emailnya, tapi kita tetap punya gitu, karena udah kita generate. Nah, di sini kan kita tadi bikin ya, namanya di dalam folder ini. Nah, di dalam folder latihan autocrat itu kita bikin namanya kumpulan sertifikat. Nah, ceritanya folder ini buat ngumpulin sertifikat tadi yang udah di-generate sama si autocratnya. Mana tadi? Oh, ini ya. Oke, berarti saya pilih choose folder ya. Terus namanya apa? Ini kumpulan sertifikat ya. Select. Nah, kita kan nggak perlu, nah ini kalau ada folder latihan autocrat, jadi si autocrat nanti masukin sertifikatnya ke 2 folder. Pertama yang atas, kedua yang bawah. Kita kan yang atas nggak mau ya, jadi kita buang aja ini. Nah, yes. Jadi kita maunya masukin ke sini aja, kumpulan sertifikat. Oke, sampai sini paham ya? Terus tinggal kita next aja. Nah, ini apakah perlu ada dynamic folder? Ini nggak usah. Jadi ini folder kalau ganti-ganti gitu foldernya. Nggak usah, kita kan foldernya tadi cuma satu, dia aja. Merge condition ini juga nggak usah. Yang susah-susah nggak usah. Kemudian yang ke-8 ini yang penting. Share docs and send emails. Kita mau kirimkan emailnya apa kita mau bagi-bagiin sendiri? Oh, tentu saja kita mau kirimkan emailnya ya. Ngapain juga dibagi-bagi sendiri. Jadi di sini apakah akan share dokumen? Pilihnya yes. Terus kirimnya dalam bentuk apa? PDF dong, ya kan? Kemudian apakah allow kolaborator untuk reshare? Boleh kamu pilih yes, boleh no, nggak apa-apa. Ini maksudnya untuk dia kirim ulang gitu ya. Kemudian ada send from generic no reply. Jadi nanti nggak usah tuh peserta begitu dapat sertifikat dia langsung jawab makasih. Wah, nanti email panitia numpuk gitu kan. Jadi di sini pilih aja yes, send from generic no reply. Yes. Jadi nanti ada tulisannya no reply gitu ya. Pernah kan dapat email yang tulisannya no reply ya. Oke. Only available yang mana itu? Ada bintang-bintang. Oke. Berikutnya di bawah sini penting. Jadi ini tempat kita menuliskan alamat emailnya si peserta. Tuliskan tag-nya. Tadi tag-nya di sini ya. Perhatikan di Google Sheet-nya itu ada kita nulisnya email gitu ya. Berarti di sini juga sama pakai tag email. Nanti email peserta dia akan ngirimin ke email peserta. Nah, bisa juga kita cece ke email panitia siapa gitu ya. Tapi hati-hati ya kalau misalkan misalkan peserta webinar banyak banget, terus ukuran sertifikatnya berapa, kamu pakai Gmail yang free gitu, yang cuma 15 giga. Nah, awas hati-hati penuh nanti foldernya gitu ya. Oke, kemudian ini ada CC, BCC, reply itu ini bisa misalkan dikirim selain ke peserta, misalkan juga dikirim ke apa namanya email panitia yang mana gitu ya bisa. Kemudian ada type in subject. Biasanya kalau email kan ada subjeknya ya. Kita mau ngasih tahu nih, ini sertifikat apa nih? LDK Himalika gitu ya. 2022 gitu. Ini subjeknya. Kalau di email kita suka ada subjeknya. Udah di sini kalimatnya. Kalau mau pakai tag boleh juga katanya. Di atas juga boleh di subjeknya kita kasih tags ya. Di bawah sini tags itu yang tadi pakai segitiga gitu. Misalkan Assalamualaikum gitu ya.
Assalamualaikum. Berikut ini kami kirimkan sertifikat peserta kegiatan atau nggak usah peserta. Kan tadi ada status ya. Berarti sertifikat saya kasih tag status. Nah, gitu. Jadi kalau nanti dia panitia, berarti sertifikat panitia. Kalau dia pembicara, nanti sertifikat pembicara. Kegiatan LDK apa? Himalika tahun 2022 gitu ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih gitu. Terus di sini masalah misalkan panitia. Oh gini. Assalamualaikum misalnya dir nama lengkap. Dir diari itu ya. Oke. Kayak gini misalkan. Namanya siapa? Berikut ini kami kirimkan gitu ya. Ini saya taruh bawahnya lagi. Sertifikat pembicara atau peserta atau siapa kegiatan LDK atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih gitu. Ya. Atau misalkan kamu mau kasih link ini juga nih. Di sini. Misalkan dia nggak bisa di-download gitu ya. Terus kamu kasih linknya, boleh juga. Link ini kan tinggal di-share aja ya. Ini mah biasa, kayak biasa. Oke, ini udah selesai nih. Kita kasih ke, kalau gitu kita next, kalau udah selesai. Nah, ini penting juga. Add or remove job trigger. Trigger tuh apa? Pemancing. Jadi si autocrat ini jalannya kayak apa? Run on from trigger. Yes atau no. Kalau misalkan yes, berarti begitu ada updating. Begitu ada form masuk, berarti autocrat langsung kerja, langsung kirim gitu. Kalau misalkan tadi pilih no, berarti nanti kamu harus jalanin autocratnya manual. Misalnya formnya udah penuh, udah cukup, misalnya peserta 50 semua udah isi, baru kamu generate sekaligus itu bisa. Atau kamu run on from trigger. Triggernya apa? Triggernya tadi si Google Form. Begitu ada yang isi form langsung masuk. Nah, terus ada lagi run on time trigger. Ini mah nggak usah karena tadi triggernya dari itu ya, dari Google Form. Kalau ini berdasarkan waktu. Misalnya udah jam sekian ya udah form ditutup terus sertifikat jalan itu juga bisa. Nah, kalau udah selesai kita save. Udah. Udah ya. Ini udah jalan, tinggal kita cek. Nah, kalau nanti bentuknya manual nggak pakai trigger, kamu tinggal play ini aja. Ini ya, misalnya listnya udah banyak nih. Ya udah tinggal play gitu. Nah, kalau tadi kan udah dijalanin ya nih. Oke. Run on from trigger, tinggal kamu isi aja si form ini. Oke, saya send dulu. Pakai link. Oke, copy. Nah, saya send di chat ya. Mana chatnya? Chat. Oke, silahkan diisi dengan alamat emailnya. Kita cek beneran pada masuk apa enggak. Saya sendiri akan isi kayak gini berarti ngisinya. Oke, nama lengkap. Email saya. Statusnya misalkan saya panitia gitu ya. Sekolahnya apa? SMA negeri berapa gitu. Atau dari sekolah vokasi. Kalau udah disubmit. Oke. Baru satu. Oke, kalian ada yang nyoba ngisi? Robi Al-Kausan, udah. 3. Oke, udah banyak. Nah, tuh. Lihat. Ini udah jalan tuh. Dokumen successfully. Oke, silakan. Robi bisa dicek tuh emailnya. Masuk gak tuh sertifikatnya? Saya juga bisa cek.
Saya cek emailnya. Kolokium. Oh ini, no reply. No Sudah, Bu, reply. udah masuk. Sudah masuk ya. Bentuknya gini nanti. Ini yang tadi ada di subjek nih, sertifikat LDK Himalika 2022 ya. Tuh, kalimatnya Assalamualaikum, Dear Walidatus Solihah, karena tadi nama lengkap ya. Kamu boleh juga bilang, nulis kolom nama panggilan misalnya. Berikut ini kirimkan sertifikat panitia, karena tadi saya ngisinya sebagai panitia gitu. Terus bisa kita download masing-masing. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat. Jadi ini tadi nama lengkap, panitia, asal sekolah. Gitu. Semua dapat ya? Udah dapat ya semuanya. Oke. Sip. Nah, terus kalau misalnya digabung-gabung, misalkan formnya cuma bisa diisi dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu bisa pakai form limiter ya. Bisa pakai plugin yang lain. Bisa dibarengin gitu jalannya. Jadi nggak satu plugin berbarengan bisa. Atau matiinnya sih di sini aja sih. Kalau form sih di sini. Accepting responses, kalau misalnya udah selesai gitu ya, ya udah kegiatan udah selesai, jangan sampai dia jalan terus, itu dimatiin juga. Nanti email kamu penuh juga tuh. Nah, di sini kita cek di di folder latihan autocrat, kumpulan sertifikat. Tuh, banyak nih. Udah ada semua. Gitu ceritanya. Oke, autocratnya selesai. Boleh ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Rekaman yang pertama tadi. Jadi hari ini saya bikin 2 rekaman ya. Tadi sengaja saya matiin. Yang pertama tentang penjelasan kuliah kita awal-awal. Yang kedua ini tentang autocrat. Jadi nanti kalau kalian mau ngulang lagi boleh. Atau kalau kalian misalnya penjelasan ibunya nggak jelas gitu, mau lihat di YouTube aja silahkan ya. Banyak juga yang udah bikin gitu untuk autocrat ini. Saya juga macam-macam ya belajarnya. Jadi kita harus harus terbuka lah, membuka diri untuk belajar materi yang baru gitu. Recordingnya saya stop dulu ya.